Shalom, Rabu 15 Juli 2020. Nas firman Tuhan bagi kita diambil dari Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 hingga yang ke-17. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan belajar akan firman-Nya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami ingin belajar akan firman-Mu. Biarlah pertolongan Roh Kudus Tuhan membimbing dan menuntun kami, sehingga berita kebenaran firman Tuhan boleh kami pelajari bersama untuk melakukannya di dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-10 hingga yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu telah diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Amin. Saudaraku yang kekasih, apa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Yesus dalam nas kita hari ini? Yesus ingin mengatakan bahwa seseorang bisa menjadi begitu sedih, begitu berat, dan tumpul pikirannya ketika kebenaran Allah datang padanya, dan mereka tidak memahaminya. Hal itu bukanlah kesalahan Allah, karena mereka malas secara mental, buta oleh praduga-praduga yang tidak benar, tidak mempunyai kemauan untuk melihat sesuatu yang tidak ingin mereka lihat, sehingga mereka tidak sanggup untuk menerima kebenaran Allah, karena itu akan mengganggu kehidupan mereka. Melalui nas kita hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari melalui perumpamaan ini. Dikatakan seakan-akan bahwa nasib firman Allah tergantung hati di mana firman itu ditaburkan. Jalan-jalan kecil yang keras itu melambangkan pikiran yang tertutup, yang menolak untuk menerimanya. Tanah yang tipis melambangkan mereka yang menerima firman itu, tetapi tidak pernah memahaminya secara mendalam, dan tidak pernah menyadari konsekuensinya.
Karenanya mereka mundur dan jatuh ketika topan pencobaan tiba. Tanah yang beronak melambangkan mereka yang hidupnya begitu sibuk, sehingga ketika firman Allah datang, ia tidak mendapat tempat yang layak di hati mereka. Kemudian tanah yang baik melambangkan hati yang baik, pendengar yang baik akan melakukan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, ia akan mendengar dengan penuh perhatian. Yang kedua, ia akan mencamkan apa yang didengarnya itu, memikirkannya dan mendalaminya sampai ia menemukan makna bagi dirinya sendiri. Dan yang ketiga, ia akan berbuat atas dasar firman yang didengarnya itu dan menerjemahkan apa yang didengarnya itu dalam perbuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa perumpamaan ini juga adalah nasihat untuk melawan keputusasaan. Kepada para muridnya, Yesus menceritakan perumpamaan ini. Dan di dalamnya ia mengatakan bahwa setiap petani mengetahui bahwa beberapa dari bibitnya akan hilang dan tidak seluruhnya bertumbuh. Tetapi kenyataan itu tidak mengendorkan semangatnya atau menghalanginya untuk terus menabur. Sebab ia tahu, walaupun ada halangan-halangan seperti itu, ia toh akan menuai dengan sukacita. Karena itu, mari kita bersama belajar dari firman Tuhan. Jangan pernah mundur untuk mengerjakan tugas panggilan kita masing-masing dalam pelayanan kita. Kerjakan yang terbaik bagi Allah. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau sudah membimbing kami melalui firman-Mu. Kami ingin untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Seperti tanah yang baik menjadi tanah yang subur, yang siap menerima kebenaran firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di Dirung Lingkin. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dalam setiap pergumulan, tantangan kehidupan, bahkan pelayanan mereka. Biarlah pemeliharaan-Mu menjaga memelihara mereka dalam kekuatan kesehatan, iman, kasih, dan pengharapan. Sehingga dalam suasana yang kami hadapi saat ini, kami diajak untuk belajar bersahabat dengan kondisi yang kami hadapi. COVID-19, bencana yang kami alami, kami percaya kasih Tuhan menolong memampukan jemaat-Mu yang ada di Dirung Lingkin. Sehingga dalam pertolongan Tuhan, mereka boleh melakukan aktivitas dalam hidup mereka masing-masing, dalam kekuatan kesehatan, bahkan dalam pelayanan mereka. Diberkati jemaat-Mu, dalam Yesus kami berdoa.